Kita ke sorotan lainnya, saudara. Polisi mengungkap dokter yang menangani sedot lemak selebgram asal Medan bukan dokter spesialis. Klinik itu pun ternyata tidak memiliki izin praktik. Polisi mengungkap dokter yang menangani sedot lemak selebgram asal Medan di klinik WSJ Depok adalah dokter umum, bukan dokter spesialis. Klinik itu pun ternyata tidak memiliki izin praktik. Keterangan ini didapat polisi setelah memeriksa 10 orang saksi. Atas kejadian ini, polisi bisa menindaklanjuti kasusnya ke ranah hukum, meski tidak ada laporan dari keluarga korban. Hasilnya adalah bahwa memang dokter yang bersangkutan bukan dokter spesialis, merupakan dokter umum, ya. Terus beliau memang pernah mengikuti pelatihan untuk melakukan sedot lemak ini. Namun demikian dari hasil keterangannya tidak memiliki izin praktek. Kejadian ini tidak diperlukan laporan dari pihak korban, tidak diperlukan. Jadi polisi bisa bikin laporan polisi sendiri, terus nanti bisa ditindaklanjuti tanpa ada laporan dari korban. Dinas Kesehatan Kota Depok menyebut klinik WSJ baru mengantongi izin beroperasi pada Juli 2024. Izin tersebut adalah klinik pratama yang merupakan layanan dasar. Sementara layanan sedot lemak tidak terdapat di dalamnya. Dinas Kesehatan Kota Depok telah melayangkan surat untuk menutup sementara layanan di klinik tersebut sampai penyelidikan selesai dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok. Sementara pada 2023 lalu, klinik tersebut hanya berupa salon. 19 Juli 2024 itu sudah terbit sertifikat standar atau izin operasional, ya, kalau banyak yang mengatakan izin operasional klinik. Oke, kemudian kliniknya berupa klinik pratama. Terkait dengan sedot lemak ada beberapa pendapat, ya. Ada yang menyatakan liposuction atau sedot lemak itu kompetensinya dokter spesialis, tapi ada yang menyatakan kalau mini liposuction itu bisa oleh dokter umum dengan sertifikat. Sementara itu, kuasa hukum WSJ Beauty Clinic menyatakan tindakan sedot lemak terhadap Ella Nanda dilakukan sesuai prosedur. Saat tindakan, Ella sempat kejang dan pingsan hingga langsung diberi infus. Namun Ella mengalami pecah pembuluh darah. Ella kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut kuasa hukum klinik, Ella tidak jujur perihal waktu istirahat. Pihaknya menyatakan masalah ini sudah diselesaikan dengan keluarga Ella dan disepakati klinik menanggung biaya pendidikan anak Ella yang masih kecil. Polisi masih mendalami dugaan malapraktik yang dilakukan klinik. Sebelumnya, klinik kecantikan tempat korban melakukan sedot lemak itu juga pernah dilaporkan ke polisi pada tahun 2023 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi hari ini berencana menggelar ekshumasi atau pembongkaran makam selebgram asal Medan Ella Nanda yang tewas usai operasi sedot lemak di sebuah klinik di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya setelah proses ekshumasi, pihak dokter akan melakukan otopsi jenazah korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sebelumnya sejumlah saksi telah diperiksa untuk mendalami kasus meninggalnya selebgram asal Medan usai sedot lemak. Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta dokter yang praktik di klinik tidak memiliki sertifikasi tindakan sedot lemak. Saudara, untuk mengetahui informasi lengkapnya, jurnalis Kompas TV Dedi Tarigan sudah bersiap dengan laporan langsungnya. Selamat siang Dedi. Apakah hari ini ada rencana untuk menggelar ekshumasi selebgram asal Medan? Dan bagaimana jalannya rencana ekshumasi di sana yang bisa Anda informasikan pada kita? Terima kasih Mario, selamat siang saudara. Hari ini sebagaimana yang dapat kita informasikan, bahwasanya polisi berencana melakukan ekshumasi di makam dari almarhum Ella. Dan sebagaimana yang kita lihat hari ini, tanda-tanda ekshumasi sampai siang hari ini belum ada tanda-tandanya, baik datang dari pihak petugas maupun perlengkapan lainnya. Sebagaimana terlihat di belakang saya, tepatnya di belakang saya ini adalah makam dari almarhumah yang sampai hari ini juga masih terlihat kosong, tidak ada petugas maupun juga tenda-tenda dan
maupun dari pihak rumah sakit untuk melakukan ekshumasi. Sebagaimana juga yang dapat kami kumpulkan informasi di lapangan, ketika kami bertemu dengan keluarga, bahwasanya keluarga juga sebenarnya menolak dilakukan ekshumasi. Keluarga sudah menerima perdamaian juga dan bersikukuh bahwasanya keluarga sampai hari ini juga belum mendapat informasi adanya ekshumasi untuk hari ini. Mario. Ya, walaupun pada akhirnya keluarga ikhlas, tapi bagaimana dengan tindakan untuk pada akhirnya menegak klinik yang sembarangan ataupun tanpa izin? Proses hukumnya berhenti atau bagaimana saat ini? Ya, Mario. Seperti yang pernah tadi kami tanyakan kepada pihak keluarga yang kebetulan hadir tadi di makam, bahwasanya mereka sudah menerima perdamaian tersebut dan sudah mengikhlaskan juga, di mana mereka juga sudah menerima bahwasanya anak dari pihak almarhum juga akan ditanggung oleh pihak klinik. Terkait masalah hukum, mereka serahkan kepada pihak polisi. Namun ditegaskan juga kepada pihak keluarga bahwanya tidak ada, mereka tetap tidak bersedia dilakukan pembongkaran makam, Mario. Seperti itu. Apakah polisi akan terus melakukan penyelidikan pada kasus ini atau menutup setelah keluarga akhirnya menolak atau ikhlas? Ya, baik Mario. Untuk pihak kepolisian mungkin akan dicari cara-cara lain atau mungkin juga dengan pemeriksaan yang lain mungkin atau melakukan negosiasi lagi dengan pihak keluarga. Namun pastinya sampai hari ini upaya ekshumasi tidak ada karena juga tidak ada petugas dari pihak kepolisian sampai siang ini juga. Yang diperkirakan kalaupun misalnya mau dilakukan ekshumasi mungkin di lain waktu. Yang pasti hari ini tidak ada. Dedi, ini sudah sejak 2023 klinik ini beroperasi dan juga tadi seperti yang dikatakan klinik pertama. Bagaimana dengan tindakan kepolisian atau dari dinas kesehatan sebenarnya melihat pengawasan terhadap klinik-klinik ini? Izinnya apa? Tetapi juga mungkin pada akhirnya berpraktik dengan izin yang lain. Bagaimana Anda melihat informasi terkait ini, Dedi? Ya, Mario, dengan adanya kasus seperti ini tentu saja harus ada penuntasan kasus agar tidak terjadi korban-korban lain. Dan memang di sini polisi harus dituntut juga untuk membuktikan bahwasanya amal praktik itu membawa malapetaka bagi pihak lain dan tidak ada korban-korban lagi, Mario. Oke, kita ikut terus perkembangan dari kasus ini dan terima kasih Dedi Tarigan atas laporannya. Selamat bertugas kembali.